LRT, MRT, dan sebagainya. Karena bila lokasi stadion ini tidak pas dengan jaringan. Rekan-rekan, seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini telah terjadi suatu tragedi nasional, yaitu tragedi Stadion Kanjuruhan di Kota Malang yang menelan korban jiwa lebih dari 130 orang. Dan untuk itu kami mengucapkan turut berduka cita, serta kami juga sangat prihatin atas tragedi sepak bola, tragedi olahraga, bahkan tragedi nasional yang benar-benar menghancurkan perasaan banyak orang, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak. Nah, terkait dengan pemilihan lokasi suatu stadion, khususnya pembangunan stadion baru, itu bisa sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah tertentu di suatu kota. Apabila daerah tersebut sebelumnya merupakan daerah yang bisa dikatakan daerah mati atau daerah negatif ya, yang mungkin fungsinya kurang jelas, tidak ada fungsi tertentu yang spesifik, dengan adanya pembangunan stadion di situ dan kemudian setelah bangunan stadionnya beroperasi, itu bisa meningkatkan ekonomi wilayah setempat. Lain halnya bila stadion yang kita bicarakan merupakan sebuah stadion yang memang sudah berdiri sejak lama, yang mungkin pada saat itu perancangan tata kotanya dan kondisi ekonominya agak berbeda. Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam lokasi atau pemilihan lokasi suatu stadion adalah terkait akses orang menuju ke stadion tersebut. Seperti kita ketahui, suatu stadion adalah suatu tempat yang menampung banyak sekali orang, ribuan bahkan puluhan ribu, yang mana harus dipikirkan bagaimana orang menuju ke lokasi tersebut. Mulai dari menggunakan transportasi publik hingga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, berbicara mengenai transportasi publik, ini perlu dipikirkan konektivitas antara transportasi publik tersebut, jaringan transportasi publik tersebut dengan lokasi stadion, baik itu bis ataupun LRT, MRT, dan sebagainya. Karena bila lokasi stadion ini tidak pas dengan jaringan transportasi publik, ini akan ujung-ujungnya menyebabkan orang menggunakan kendaraan pribadi lagi yang akan membebani kapasitas parkir dari stadion tersebut. Akhirnya harus dipikirkan berapa kapasitas parkir yang harus diakomodir, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Dan ini juga kurang sejalan dengan prinsip bahwa kota yang maju itu adalah yang mengedepankan transportasi publik dan pejalan kaki. Nah, pemilihan lokasi stadion bila dikaitkan dengan jaringan transportasi publik, ini kita bisa melihatnya dari dua sisi. Pertama, apakah kita mau menempatkan lokasi stadion di daerah yang memang sudah memiliki jaringan infrastruktur transportasi publik yang mapan, yang memadai. Atau kedua, kita menentukan lokasi stadionnya dahulu, kemudian baru dipikirkan bagaimana jaringan transportasi publik menuju ke situ. Dan ini juga kaitannya apakah kita mau membuat sebuah stadion itu di pusat kota atau di pinggir kota, daerah suburban, rural, yang memang pertumbuhan atau kepadatan penduduknya, kepadatan kotanya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan di pusat kota. Ya, ini sebetulnya ada plus minusnya. Kalau misalnya di pusat kota, memang jaringan infrastruktur, transportasi sudah lebih matang, namun kepadatan yang ada juga menimbulkan masalah tersendiri. Bagaimana orang yang puluhan ribu orang ini ketika datang ke stadion, ketika pulang dari stadion, itu bagaimana bisa bergerak bersirkulasi dengan nyaman tanpa saling mengganggu dengan fungsi-fungsi di sekitarnya. Nah, bila di lokasi suburban, di pinggir kota, itu daerahnya cenderung lebih lenggang, lebih fleksibel, dan bahkan kita bisa menciptakan adanya
perencanaan secara kawasan atau master plan di area sekitar stadion tersebut. Nah, pengembangan yang bisa dilakukan di sekitar stadion tentunya adalah pengembangan yang bisa bersinergi dengan baik dengan stadion tersebut. Seperti misalnya area komersial di sekitar stadion, ya mulai dari area di dalam stadion hingga keluar area stadion. Karena tentunya dengan ada crowd yang sedemikian besar, itu tentunya menjadi potensi pangsa pasar yang baik bagi komersial tersebut. Ya, toko, ataupun restoran, kafe, dan sebagainya. Ketika orang datang sebelum acara di stadion mulai maupun ketika jeda istirahat hingga setelah acara itu selesai sebelum orang pulang. Nah, fungsi komersial ini tentunya harus juga perlu perencanaan juga ya. Kira-kira bagaimana pembagian dari kafling atau bangunan-bangunannya supaya bisa mengoptimalkan nilai komersialnya. Kemudian fungsi lainnya yang bisa dikembangkan di sekitar stadion adalah seperti hotel. Nah, kalau bangunan hotel di dekat stadion itu bisa menjadi suatu atau memiliki pangsa pasar ya dari stadion itu sendiri. Ketika ada acara di stadion tersebut, entah itu event olahraga, event konser dan sebagainya, yang mana menghadirkan orang dari luar kota, itu tentunya mereka membutuhkan akomodasi. Dan tidak ada akomodasi yang lebih baik daripada area yang dekat dengan venue acara, yaitu stadion tersebut, untuk memudahkan mobilisasi. Namun baik komersial maupun hotel dan sebagainya, ini perlu dipikirkan juga bagaimana fungsi-fungsi tersebut bisa tetap hidup ketika sedang tidak ada event di stadion tersebut. Oleh karena itu ya perlu juga dipikirkan secara lebih luas lagi pangsa pasar dari fungsi-fungsi tersebut. Karena itu menjadi penting bagi pemilik stadion maupun perencana dan stakeholder terkait untuk memikirkan event-event apa saja yang bisa diselenggarakan di stadion tersebut selain event-event olahraga atau event-event utama stadion tersebut. Karena ini terkait dengan keberlanjutan, sustainability dari stadion tersebut secara operasional, perawatan, dan bisnis. Karena sebuah stadion seperti layaknya bangunan pada umumnya itu memerlukan biaya untuk perawatan, untuk operasional, sehingga bila biaya atau dana yang masuk tidak mencukupi, maka lama-lama stadion itu akan mulai dalam tanda kutip dikorbankan perawatannya. Akhirnya bangunan stadion tersebut menjadi makin kusam, makin rusak dan sebagainya, dan akan jadi nampak terbengkalai. Nah, beberapa opsi kegiatan selain kegiatan utama olahraga pada suatu stadion adalah seperti misalnya konser. Konser ini juga mendatangkan banyak crowd ya. Kemudian event lainnya adalah seperti acara partai politik atau pertemuan korporasi, gathering, acara keagamaan, yang mana acara-acara tersebut rata-rata memang membutuhkan venue yang bisa menampung banyak orang, yang istilahnya sulit untuk di-cover di suatu gedung pertemuan. Memang orang yang datang tuh sampai ribuan dan puluhan ribu bahkan. Selain itu juga bisnis lain yang bisa diadakan di sebuah bangunan stadion adalah tour keliling stadion tersebut, kemudian museum dari stadion tersebut, dan tidak hanya museum dari bangunan stadionnya. Apabila stadion tersebut dimiliki atau menjadi home base bagi suatu klub olahraga itu atau komunitas, bisa juga itu bisa dibuat juga museum terkait dari klub atau komunitas tersebut. Dan ini tentunya setiap kali orang masuk harus membayar tiket, dan kadang kalau orang masuk tuh bisa berupa dalam bentuk rombongan ya, yang ini tentunya menjadi pemasukan yang cukup signifikan juga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan untuk keberlangsungan dari bangunan stadion itu sendiri. Selain itu, dengan membuat adanya area-area retail di kawasan stadion, ini juga bisa
berfungsi sebagai pemasukan bagi stadion tersebut, karena tentunya tenan-tenan yang mengisi retailnya itu harus membayar sewa kepada pemilik atau pengelola bangunan stadion. Nah, hal berikutnya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pencapaian orang menuju ke stadion tersebut setelah mereka tiba di sekitar kawasan stadion. Nah, kuncinya adalah karena kita berbicara mengenai jumlah orang yang sangat besar, itu adalah memecah volume orang untuk masuk ke dalam stadion. Ya, caranya dengan membuat sebanyak-banyaknya akses pintu masuk ke dalam stadion. Biasanya itu bisa sampai belasan, bahkan 20-an atau lebih kalau di stadion yang cukup besar. Dan juga selain itu, selain secara horizontal, pemisahan sirkulasi juga dilakukan secara vertikal. Jadi dengan adanya multi-layer platform, jadi ada yang posisinya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi akses masuk itu tidak hanya di satu level, namun juga di berbagai level. Dan ini juga supaya orang setelah masuk ke stadion itu tidak perlu jalan di dalam stadion gitu ya, mengitari tribun untuk mencapai ke tempat duduknya. Dia bisa, kalau dia posisi tribunnya agak di atas, ya dia langsung naik, langsung masuk di area tribun atas. Kalau dia di tribun bawah, dia langsung masuk di area tribun bawah. Kemudian juga perlu dipikirkan pemisahan akses antara pengunjung atau penonton, kemudian official, panitia, kemudian juga ya atlet, pengisi acara, VIP, VVIP, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, misalnya kalau untuk atlet, ketika mereka tiba di lokasi stadion, itu mereka harus, kan biasanya kalau atlet itu kalau dia olahraga tim biasanya datang dengan bis. Nah, itu bis itu harus mudah masuk sampai ke area pintu masuk ke bangunan stadion. Kemudian atlet bisa turun dengan nyaman, tidak kehujanan, tidak kepanasan, langsung masuk ke bangunan stadion, langsung ke ruang ganti. Seperti itu. VIP juga demikian, punya akses yang langsung dari area VIP, terpisah dari area publik lainnya, langsung masuk, tidak perlu berputar-putar, langsung ke VIP box atau VIP tribune. Panitia juga demikian, panitia, media, itu masuk langsung ke area kantor atau ruangan panitia, I.O., dan media juga punya ruangan sendiri. Nah, berbicara mengenai akses ke stadion maupun di dalam stadion, tentunya kita juga harus memikirkan akses bagi teman-teman penyandang disabilitas fisik atau mereka yang menggunakan kursi roda. Selain itu juga ada misalnya keluarga menggunakan baby stroller dan sebagainya. Ini artinya bila ada perbedaan level dari satu area ke area lainnya, itu perlu dilengkapi juga dengan tanjakan ramp, tanjakan atau turunan. Kemudian juga bila memang perlu dilengkapi juga dengan lift. Nah, ini suatu keharusan karena stadion adalah bangunan publik. Semua orang harus bisa masuk dan menikmati acara yang ada tanpa terkecuali. Nah, selain itu ketika setelah masuk ke dalam bangunan stadion, jalurnya pun juga harus dipikirkan. Misalnya bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda, lebar jalurnya harus cukup. Kemudian biasanya di dalam stadion itu ada area yang memang dikhususkan untuk teman-teman pengguna kursi roda. Jadi memang areanya cukup besar. Di area tersebut tidak ada kursi penonton, jadi teman-teman yang menggunakan kursi roda bisa langsung berhenti di area tersebut dan tentunya tidak terhalang view-nya ke tengah acara atau ke lapangan. Kemudian juga perlu dilengkapi dengan adanya toilet untuk difabel, kemudian ruang untuk ibu menyusui dan sebagainya. Setelah acara di stadion selesai, PR berikutnya adalah memikirkan bagaimana orang bisa keluar dari stadion dengan aman dan nyaman tanpa terganggu oleh lanjutin. Tanpa saling mengganggu kenyamanan orang lainnya. Dan ini artinya
ketika orang bisa masuk ke dalam satu stadion dengan menggunakan banyak akses, artinya ya orang juga keluar dengan banyak akses dengan menggunakan akses yang sama. Bahkan di beberapa stadion yang cukup besar itu biasanya kalau misalnya rekan-rekan membayangkan lapangan sepak bola gitu ya, itu biasanya kan karena bentuknya persegi panjang, berarti ada 4 sudut lapangan. Itu di keempat penjurunya itu ada pintu yang sangat besar di area yang selevel dengan lapangannya. Itu pintu yang sangat besar, 2 daun, dan mungkin orang kalau berjejer tuh ke samping mungkin bisa 10 orang atau lebih bahkan gitu ya, belasan orang ke samping. Nah, itu fungsinya adalah apabila dalam keadaan darurat, ada entah itu kebakaran, gempa bumi, ataupun kerusuhan, orang tidak hanya bergantung kepada akses normal, tapi juga akses darurat tersebut. Nah, akses darurat tersebut, jadi orang yang khususnya mereka yang duduk di tribun agak di bawah, mereka tinggal turun ke area selevel dengan lapangan, langsung keluar melalui keempat pintu tersebut, dan itu langsung keluarnya ke area terbuka di luar stadion. Jadi kalau kita istilahkan dengan debit ya, kalau ada debit air, nah ini debit orang tuh harus cepatnya dikeluarkan dari stadion segera. Dan juga hal lainnya adalah sound announcing ya, paging gitu. Ketika dalam keadaan darurat, bagaimana caranya pesan dari announcer itu bisa terdengar oleh semua orang. Jadi tidak hanya mendengarkan musik-musik saja, namun juga announcing sesuatu yang sifatnya pemberitahuan serius, supaya orang tahu bagaimana harus berbuat. Karena ketika dalam keadaan panik, orang tentunya akan secara intuitif akan berusaha melarikan diri, mencari akses yang dirasa paling aman dan sebagainya, yang padahal belum tentu itu merupakan cara yang terbaik pada saat tersebut. Jadi penting untuk announcer memberikan informasi kepada para penonton supaya mereka bisa bertindak sebagaimana mestinya sesuai dengan arahan dari panitia. Nah, terkait dengan fungsi stadion sebagai tempat yang menampung banyak orang, di mana orang-orang tersebut mau menonton suatu acara, maka perlu dipikirkan mengenai tribun dari stadionnya. Nah, karena tribun ini kan bentuknya miring ya, posisi duduknya ada yang di bawah, ada yang lebih di atasnya. Maka sudut kemiringannya perlu diperhitungkan agar jangan sampai orang yang duduk lebih di belakang kehalang oleh kepala orang yang duduk di depannya. Kemudian juga mesti dipikirkan jangan sampai ada elemen apapun yang mengganggu view dari seseorang untuk melihat ke tempat acara ataupun lapangan. Ya, salah satu hal yang berpotensi untuk mengganggu adalah struktur dari bangunan tersebut. Oleh karena itu, biasanya bangunan stadion dirancang dengan menggunakan struktur bentang lebar, sehingga tidak ada tiang-tiang kolom bangunan yang berpotensi mengganggu pandangan dari tribun ke lapangan. Oleh karena itu, biasanya bangunan-bangunan stadion yang menggunakan struktur bentang lebar ini, itu agar strukturnya tidak hanya sekedar fungsional secara struktural, itu juga dirancang, didesain agar memiliki bentukan tampilan yang menarik, estetis, agar bisa dinikmati secara visual baik di luar stadion, dari jalan raya, maupun juga oleh orang yang berada di dalam stadion. Nah, selain dari struktur bangunannya, tentunya elemen lain yang berpengaruh pada estetika suatu bangunan stadion adalah ya kulit atau eksterior ataupun fasade dari bangunannya. Nah, ini bisa terkait dari material yang digunakan ataupun pola yang disematkan di bangunan tersebut dan sebagainya. Dan sekarang ini dengan berbagai teknologi material yang ada, kita bisa mengkreasikan tampilan stadion yang menarik. Dan juga kita mesti memikirkan bagaimana tampilan bangunan stadion agar tidak hanya menarik pada siang hari, namun juga pada malam hari. Nah, ketika malam hari tentunya kita menggunakan efek pencahayaan, itu baik pencahayaan di dalam materialnya, kalau dia material yang agak transparan gitu ya, atau juga material yang pencahayaan yang menyorot dari dinding luar bangunan, ada juga pencahayaan yang menyorot dari struktur bangunan tersebut, gitu, agar bangunan stadion ini
bisa dinikmati setiap saat. Nah, kalau kita membicarakan bangunan stadion, itu tentunya karena seiring juga dengan pertambahan populasi orang, baik di kota tersebut ataupun orang yang akan menonton, biasanya bangunan stadion juga direncanakan sebagai suatu bangunan tumbuh. Artinya kadang ketika awal suatu bangunan stadion itu dibangun, itu bukanlah akhir dari proses konstruksinya. Bisa jadi di kemudian hari akan ada pengembangan-pengembangan, baik penambahan tribun, penambahan kapasitas, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kadang ada yang tribunnya tinggal disambung ke belakangnya makin tinggi, ada juga yang tribunnya itu dibongkar, dibuat baru. Ya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing stadion ya. Gitu, karena pada prinsipnya ya baik lagi, kalau stadion itu kosong, akhirnya secara bisnis biaya konstruksinya tidak tertutupi oleh pemasukan dari stadion tersebut dalam hal tiket. Nah, kemudian juga beberapa contoh-contoh stadion juga menerapkan prinsip-prinsip penggunaan material recycling, di mana material-material tersebut ya selain prinsip dari usaha untuk menggunakan material yang sudah ada, nah ini juga terkait dengan kaitannya dengan green building dari suatu bangunan stadion. Ini prinsip karena bangunan stadion ini punya volume yang cukup besar, artinya setiap material yang dipasang di situ yaitu impact-nya kepada lingkungan akan sangat besar. Ya demikianlah cerita mengenai perencanaan bangunan stadion. Tentunya rekan-rekan juga bisa melihat contoh-contoh stadion yang sudah legendaris di dunia, atau mungkin bagi teman-teman memang penggemar olahraga, sepak bola, basket, dan olahraga lainnya tentunya sudah mengetahui ya bangunan-bangunan stadion yang melegenda di dunia. Dan itu mereka masing-masing punya ceritanya sendiri-sendiri, bagaimana mereka pertama dibuat. Ada yang dulu awal mulanya stadion kecil, di sekitarnya tuh lingkungan perumahan, ada pelan-pelan karena stadionnya berkembang, rumah-rumahnya sebagian dibeli buat pengembangan stadion dan sebagainya. Ya, semoga cerita mengenai bangunan stadion ini bisa menginspirasi kita bersama, dan semoga bangunan-bangunan stadion khususnya di Indonesia pelan tapi pasti bisa menjadi bangunan stadion yang bertaraf internasional, yang nyaman untuk dikunjungi, nyaman untuk dipakai, dan bermanfaat bagi kita semua.